Ulah Marc Marquez, Ducati ketiban durian melimpah di MotoGP 2025, kisah dominasi supernova. Ducati sedang menikmati masa-masa gemilang di MotoGP 2025, dan sosok yang menjadi pusat-pusar kekuatan ini adalah Marc Marquez. Rekrutmen pembalap asal Spanyol ini dianggap sebagai kado jatuh dari langit, layaknya ketiban durian, yang mempermudah Ducati melenggang di jalur dominasi. Apa yang membuat transfer ini berubah menjadi jackpot performa? Ducati ketiban durian, pembalap bukan sekadar transfer. Menurut Bola Sport, membawa Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati sejak musim 2025 terbukti menghasilkan keuntungan besar yang seolah datang tanpa direncanakan sebelumnya. Tidak hanya satu kemenangan, tapi tren keberhasilan demi keberhasilan. Ducati seakan ketiban durian, secara tak terduga karena keberadaan si alien menciptakan rentetan hasil spektakuler. Awal dramatis, sprint race Thailand dan gemilangnya musim. Langkah Marquez ke Ducati tak hanya simbol perpindahan besar, tapi aksi balapnya langsung jadi bahan bakar kemenangan. Ia membuka musim dengan meraih kemenangan sprint di IP Thailand, memimpin podium Ducati untuk start MotoGP 2025. Kemenangan ini menandai awal dominasi yang akan berlanjut sepanjang musim. 5 kemenangan beruntun dari sprint hingga IP Ceko menjadikan Marquez pembalap Ducati pertama dalam sejarah yang melakukannya. Ini bukan mimpi, ini realitas balap modern. Manuver cerdas si alien, dominasi strategis di lintasan. Kemenangan demi kemenangan bukan hanya soal kecepatan motor. Marc Marquez menunjukkan ketajaman balap yang luar biasa. Di IP Ceko, setelah duel sengit dengan Marco Bezzecchi, Marquez memimpin dengan gaya agresif namun terukur, memperlebar waktu lebih dari detik demi detik di tiap lapnya. Strateginya matang, mengendalikan ritme lomba tanpa panik. Kemenangannya di Brno membuat ia melampaui batas sebelumnya. 5 kemenangan berturut-turut, tersebar antara sprint dan race utama. Catatan yang belum pernah diraih pembalap Ducati sebelumnya. Statistik kejam, Marquez bergerak tanpa tanding. Statistik berbicara sendiri. Dalam belasan seri awal MotoGP 2025, Marquez mencetak 8 kemenangan dan 10 podium sejauh ini. Dalam sesi sprint, dia hampir selalu menang, kecuali sekali ketika hanya finish P2 di Silverstone. Di klasemen sementara, ia memimpin jauh dari mereka yang mengejar, menyisihkan rekan satu tim seperti Francesco Bagnaia dan saudaranya, Alex Marquez. Ducati mampu menikmati kebersihan podium internal karena dominasi si alien. Ducati, mesin andal rider andal kombinasi mematikan. Ducati membuka strategi tekniknya dengan mempertahankan mesin seri IP24 yang terbukti sukses besar. Mesin ini dikombinasikan dalam versi IP24, 9 untuk musim 2025. Strategi ini bukan soal eksplorasi, tapi soal stabilitas dan kepercayaan. Marc Marquez membuktikan bahwa ia bisa mengoptimalkan paket teknis ini dengan maksimal. Ducati tidak perlu eksperimen berlebihan, karena roki internal mereka langsung mengonversinya menjadi trofi kemenangan. Ini seperti ketiban durian di pohon yang paling tinggi. Efek domino, pengaruh Marquez ke Pecco dan tim. Dominasi Marquez juga memberi pengaruh besar ke rekan dan struktur internal. Francesco Bagnaia, sebagai pemenang 2 gelar dunia berturut-turut, mulai merasa tertekan sejak keberadaan Marquez. Model balapnya pun harus diselaraskan, tekanan mental untuk tanpa henti tampil lebih baik dari sang alien. Namun demikian, tekanan ini juga memacu persaingan sehat. Jika Bagnaia mampu beradaptasi, persaingan internal Ducati bisa semakin memikat di musim ini. Apa arti ketiban durian? Istilah ketiban durian menggambarkan situasi tak terduga tapi membawa keuntungan besar. Dalam konteks ini, berkah yang diraih Ducati setelah meminang Marquez. Sebuah hasil yang berbeban minimal secara politik namun maksimal hasilnya di lintasan. Dominasi teknis dan balap yang dibangun dalam waktu singkat, dari peralihan tim hingga puncak podium. Model sinergi yang ditimbulkan Ducati, mesin stabil rider legendaris dominasi yang sulit digoyahkan di era mesin stagnan. Poin utama artikel. 1. Rekrutmen Marquez ke tim resmi Ducati 2025 bukan sekadar transfer, melainkan jackpot performa bagi tim. 2. Awal musim dengan kemenangan sprint di Thailand langsung memulai momentum cerita dominasi. 3. Kemenangan beruntun di berbagai seri, Brno, Ceko, dan IP lainnya, membuatnya pembalap Ducati pertama satu era yang melakukannya. 4. Prestasi statistik, 8 kemenangan, 10 podium sejauh paruh pertama musim, sprint hampir selalu dimenangkan. 5. Mesin IP24, 9 dan performa Marquez menunjukkan sinergi ideal antara publik teknis Ducati dengan eksploitasi rider.
6. Pengaruh internal ke Bagnaia memunculkan persaingan sehat dan dinamika baru tim pabrikan. 7. Konsep ketiban durian mencerminkan keberuntungan spektakuler bagi Ducati dari keputusan rekrutmen yang penuh risiko. Kesimpulan, Ducati tampaknya tengah berada di puncak dominasi, dan semua itu diawali oleh keputusan berani merekrut Marc Marquez. Sosok ini bukan hanya mengantarkan podium, tapi menciptakan era baru balap Ducati di MotoGP 2025. Sementara itu, dramatis, Carlo Pernat balik arah, akui Marc Marquez pilihan tepat Ducati. Pengamat MotoGP ternama Carlo Pernat akhirnya mengakui bahwa keputusan Ducati melepaskan pembalap-pembalap muda seperti Jorge Martin, Bezzecchi, dan Bastianini demi merekrut Marc Marquez adalah langkah yang sangat tepat. Pernyataan ini menjadi sorotan karena Pernat dulu pernah mengkritik keras keputusan tersebut, sebelum secara mengejutkan berubah pikiran dan memberikan pujian keras. Dari kritikus jadi pendukung. Awalnya, Pernat sangat skeptis terhadap kebijakan Ducati yang mengambil Marquez dari Gresini Racing untuk musim 2025. Menurutnya, penempatan ulang itu merupakan taruhan besar dan berisiko tinggi bagi stabilitas tim, khususnya mengingat kepergian 3 rider potensial Ducati. Namun, seiring berjalannya musim, performa Marquez telah membungkam kritik itu. Kini ia menyebut keputusan bos teknis Gigi Dalinya sebagai meritokratis dan berbasis data nyata, sebuah strategi revolusioner yang terbukti jitu. Ducati telah membuktikan bahwa mereka memilih hasil nyata daripada sentimentalitas terhadap rider yang tumbuh besar di tim. Marquez jadi mesin pemenangan Ducati. Prestasi Marc Marquez sebagai pembalap utama Ducati musim ini sulit dibantah. 4 kemenangan dari 9 seri MotoGP 2025 sejauh ini. Salah satunya adalah kemenangan gemilang di IP Aragon yang memantapkan posisinya di klasemen atas. Pernat menegaskan bahwa tanpa penampilan luar biasa Marquez, Ducati tak akan sanggup mempertahankan supremasi seperti sekarang. Ia menyebut Marquez sebagai savior of Ducati dan figur yang menyelamatkan dominasi tim saat krisis performa mesin mulai muncul. Dominasi internal, Marquez masuki kepala Bagnaia. Lebih jauh, menurut laporan dari Motok News, hadirnya Marquez telah menciptakan dinamika baru di dalam tim. Francesco Bagnaia, rekan setimnya, disebut seperti mengalami tekanan mental sejak pengumuman perekrutan Marquez. Pernat menggambarkannya bak kutu kayu yang masuk ke kepala, memicu gangguan fokus hingga Bagnaia melakukan beberapa penyesuaian teknik, misalnya pada rem, demi mencoba mengejar performa Marquez. Pernat menyarankan Bagnaia untuk fokus pada jalannya sendiri, tanpa terganggu dengan bayang-bayang sang juara dunia 8 kali itu. Meskipun demikian, jika Bagnaia sukses meniru rem baru yang terbukti efektif di Aragon, ia bisa kembali mengancam posisi Marquez. Timbangan 2 timbal balik keputusan versus risiko internal. Pandangan Pernat juga membuka potensi soal ketegangan internal. Meski memuji keputusan Ducati, ia menyatakan bahwa perekrutan Marquez telah mengorbankan struktur pembinaan internal Ducati. Perginya 3 rider muda, Martin, Bezzecchi, Bastianini, mengakhiri era regenerasi dalam tim, serta melemahkan tim satelit dan komunikasi tim. Pernat menyebut bahwa Ducati membakar jembatan dengan Pramac Racing dan fokus penuh pada Marquez serta Bagnaia, yang bisa menciptakan ketidakseimbangan internal jangka panjang. Tantangan Bagnaia dan pemain muda lawan Marquez. Pernat menyebut bahwa untuk melawan dominasi Marquez tidak hanya soal strategi teknis, melainkan juga mental dan energi muda. Marco Bezzecchi disebut bisa menjadi rival lebih sengit daripada Bagnaia sendiri, jika ia terus menekan dan mendapat kesempatan mesin kompetitif. Ia bisa jadi pengganggu utama di paruh kedua musim ini. Keberanian Bezzecchi dan kemajuan Aprilia juga disebut sebagai peta jalan persaingan intens di sirkuit, meski Ducati saat ini masih mendominasi secara global. Gambaran keseluruhan. Risiko yang sepenuh harapan. Penilaian akhir Pernat menggambarkan keputusan Ducati sebagai sebuah nasionalisme performa mengorbankan talent muda demi hasil instan. Ia memuji Dalinya sebagai sosok jenius di balik keputusan tersebut. Namun ia tetap memperingatkan. Tantangan internal seperti rivalitas dengan Bagnaia dan eksodus rider muda bisa menimbulkan ketegangan yang bila tidak dikelola dengan baik, bisa memecah kohesi tim. Potensi penurunan performa atau konflik internal bisa muncul di paruh kedua musim. Meski demikian, sejauh ini keputusan merekrut Marquez dinilai sudah membuahkan hasil yang sangat konkret. Penutup, monarki Ducati yang diresmikannya. Pernat kini berkata berbeda, keputusan untuk mengganti masa depan pembalap muda demi satu sosok legenda justru membawa Ducati ke era baru dominasi. Jika kita melihat 4 kemenangan dari 9 balapan, dominasi di klasemen,
dan tekanan psikologis yang dikenakan pada satu-satunya rival internal, kombinasi itu jelas bukan kebetulan. Pernat akhirnya menerima bahwa Marc Marquez adalah pilihan yang tepat, sebuah langkah dramatis yang memecahkan aturan lama dan memicu era baru balap Ducati. Ia menyimpulkan bahwa hanya waktu yang akan membuktikan apakah keberanian itu akan bertahan lama, atau menciptakan tekanan internal yang tak tertangani. Sementara itu, sindikat kudeta gempur dominasi Marc Marquez, Giacomo Agostini percaya sosok ini bisa buyarkan monopoli, motor masih belum mumpuni. Legenda MotoGP Giacomo Agostini menyalakan isu sensasional dengan menyebut kelompok istilah sindikat kudeta terhadap dominasi Marc Marquez. Menurutnya, ada sosok potensial yang bisa membongkar kerajaan Marquez di lintasan, asal teknologinya siap tempur. Kaca pembesar mengarah ke kiri siapa sosok kudeta itu? Dalam pernyataannya baru-baru ini, Agostini menyebut beberapa kandidat yang memiliki peluang nyata untuk menggulingkan dominasi Marquez, seperti Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, hingga Fermin Aldeguer. Ia bahkan menyiratkan presensi sindikat kudeta, tidak dalam makna politik, melainkan persaingan terselubung di paddock MotoGP. Fabio Quartararo, asal Prancis, disebut Agostini sebagai figur yang paling realistis untuk menyalip sang juara. Saya percaya pada Quartararo, tapi dia butuh motor yang kompetitif. Bezzecchi dan Aldeguer juga disebut sebagai bagian dari barisan penantang dalam upaya membalik dominasi saat ini. Sepeda motor dominasi Marquez, tak terbendung? Agostini mengakui betapa tajamnya gaya balap Marc Marquez selama ini. Menurutnya, Marquez adalah sosok yang haus kemenangan yang tidak kenal kompromi ketika berada di kondisi terbaik. Pembalap juara selalu ingin menang. Kalau hari itu bukan harinya, dia bisa main aman. Tapi, kalau semuanya berjalan baik, dia akan jadi protagonis utama. Tidak hanya itu, kehadiran Marquez di garasi Ducati memberikan dampak besar. Ia diibaratkan bagai badai yang membawa revitalisasi untuk tim. Ketika Marquez berhasil, Ducati juga meraih hasil maksimal. Hasilnya, rekan setim seperti Bagnaia, Alex, dan Di Giannantonio serasa terikat satu tali, kerajaan Marquez. Mereka seolah berada di bawah bayang-bayang dominasi satu sosok. Gerigi dua masalah motor, kendala utama, sindikat kudeta. Menurut Agostini, kelemahan terbesar yang saat ini menahan potensi calon pencabut tahta Marquez bukanlah soal mental atau skill semata, melainkan mesin pacu. Ia menekankan bahwa motor yang kompetitif menjadi kunci utama agar sosok-sosok penantang tersebut benar-benar bisa membentuk sindikat kudeta dalam balapan. Tahun ini Marc sedang lapar kemenangan dan ingin membuktikan siapa dirinya sebenarnya, katanya, tetapi menambahkan, agar siapapun bisa melengsarkan dominasi tersebut, mereka memerlukan motor yang tidak hanya cepat, tetapi juga stabil dan sesuai konfigurasi lintasan. Ini menjelaskan mengapa Quartararo, meskipun prestasinya gemilang, belum mampu secara konsisten menyaingi performa Marquez. Motor Yamaha yang digunakannya dinilai masih kurang stabil di beberapa sirkuit penting. Gambaran, sindikat kudeta. Analoginya menarik. Agostini membayangkan semacam konspirasi terselubung dari para penantang balap untuk mematahkan supremasi Marquez, bukan dengan cara curang, melainkan lewat peningkatan performa bersama-sama. Sebuah sindikat balap modern yang bisa menyulap kekuatan individu menjadi kekuatan kolektif untuk menciptakan revolusi dominasi. Fabio Quartararo, rider veteran dengan potensi nyata, yang tinggal mengemas motor lebih kompetitif. Marco Bezzecchi, talenta muda yang mulai konsisten tampil impresif, siap ambil peluang jika diberi mesin lebih kuat. Fermin Aldeguer, pembalap naik daun yang kemungkinan besar menjadi ancaman jika mendapat mesin sekelas tim pabrikan. Kenapa judul Sindikat Kudeta? Istilah ini bukan hanya dramatis, namun mencerminkan ketegangan dalam paddock MotoGP. Para penantang bekerja tak kasat mata, memperbaiki strategi, teknis, dan motor mereka untuk menggulingkan dominasi yang selama ini konsisten dibentuk oleh Marquez. Judul ini memberi warna insight bahwa persaingan tidak sekadar antar pembalap, melainkan antar konsep dominasi yang harus dipreteli satu persatu. Dampak bagi ekosistem MotoGP. Jika benar, sindikat ini terjalin dan mesin serta strategi mulai selaras, maka era baru dalam MotoGP bisa dimulai. Ducati mungkin masih dominan, tapi dominator tunggal, Marc Marquez, bisa tergeser. Ini akan membuka ruang rivalitas yang lebih adil, ketat, dan menarik bagi para penggemar setia MotoGP, serta memperkuat dinamika antar tim. Kesimpulan: Giacomo Agostini, legenda MotoGP, percaya ada figur kuat yang bisa mengakhiri dominasi Marc Marquez, asal motor mereka mumpuni. Beberapa nama disebut, Quartararo, Bezzecchi, Aldeguer.
Istilah sindikat kudeta melambangkan upaya terkoordinasi dari penantang untuk membentuk kekuatan baru yang mampu menggulingkan dominator. Faktor utama adalah kesetaraan teknis. Mesin balap yang kompetitif adalah kunci penentu era baru MotoGP. Dengan sudut dramatik ini, narasi artikel menjadi lebih segar, memikat, dan tetap berdasarkan fakta. Agostini menunjuk penantang, mendesak peningkatan motor, dan memperingatkan bahwa dominasi tunggal tidak abadi jika para penantang bekerja cerdas. Sementara itu, MotoGP 2025, Gigi Dalinya akui, tanpa sprint race pun Marc Marquez tetap dominan. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, akhirnya mengakui bahwa performa Marc Marquez di MotoGP 2025 tidak hanya luar biasa, tapi juga tak terbantahkan. Bahkan jika format sprint race dihapus dari kalender, sang baby alien tetap mendominasi klasemen dan membuktikan bahwa kejayaannya bukan sekadar soal kecepatan hari Sabtu. Dengan performa konsisten dan superior di balapan utama hari Minggu, Marquez membuktikan bahwa dirinya adalah pembalap paling lengkap di grid saat ini. Dalam simulasi klasemen tanpa sprint race, ia tetap memimpin dengan nyaman. Dalinya pun mengaku tak pernah membayangkan Ducati akan punya pembalap sekuat ini. Saya benar-benar menyadari sekarang, bahwa kami selama ini terlalu fokus pada data dan mesin. Tapi Marc membuktikan satu hal, pembalap adalah segalanya, ujar Dalinya usai GP Brno. Tanpa sprint race, Marquez masih raja. Jika hanya hasil dari balapan utama, main race, yang dihitung, Marc Marquez masih akan memimpin klasemen dengan 240 poin dari total 300 yang tersedia. Ini menegaskan bahwa dominasi sang juara dunia 8 kali bukan karena sistem baru, melainkan karena keunggulan murni dari gaya balap, strategi, dan kecerdasan di atas lintasan. Sprint race, yang hanya berdurasi setengah dari balapan utama dan memberikan poin maksimal 12 per seri, jelas memberi keuntungan tambahan. Namun bagi Marquez, itu hanya pelengkap. Tanpa sprint pun, ia tetap mengungguli semua rivalnya. Statistik luar biasa, 85,8% poin maksimum. Dari total 444 poin yang tersedia di paruh musim pertama, sprint race, Marquez telah mengumpulkan 381 poin, setara 85,8% dari potensi maksimum. Ia sudah memenangkan 8 balapan utama dan 11 sprint race, termasuk 5 kemenangan beruntun di race minggu terakhir. Kemenangan di Brno menjadi simbol dominasi ini. Meski sempat ditekan Marco Bezzecchi dan Bagnaia, Marquez tetap tenang dan menutup balapan dengan keunggulan 1,7 detik. Dengan gaya khasnya, ia menjaga ban, membaca lawan, dan mengeksekusi kemenangan secara klinis. Gigi Dalinya, Marc membuka mata Ducati. Dalam pernyataan jujur usai balapan Brno, Gigi Dalinya mengaku bahwa keberadaan Marquez membuat Ducati memahami arti sebenarnya dari pembalap kelas dunia. Kami selama ini terlalu percaya bahwa mesin adalah segalanya. Tapi Marc menunjukkan bahwa kombinasi pembalap dan motor, yang selaras dan saling percaya, adalah kunci juara, ujarnya. Dalinya juga menyebut bahwa karakter Marquez, yang detail, komunikatif, dan agresif tapi terkontrol, telah mengubah cara kerja teknisi Ducati. Tim kini lebih mendengarkan masukan pembalap, tidak hanya mengandalkan simulasi dan data. Efek rival, dia mematahkan mental mereka. Beberapa pengamat menyebut bahwa dominasi Marquez tak hanya soal statistik, tapi juga soal psikologis. Sylvain Guintoli, ex-pembalap dan komentator MotoGP, mengatakan bahwa Marquez kini menghancurkan semangat lawan-lawannya. Dia membuat pembalap lain merasa bahwa apapun yang mereka lakukan, hasilnya tetap tidak cukup. Bahkan saat tampil sempurna, mereka tetap kalah darinya, ujar Guintoli. Francesco Bagnaia, yang seharusnya menjadi andalan utama Ducati musim ini, justru semakin tertekan dengan performa Marc. Sementara Jorge Martin dan Bezzecchi hanya bisa berharap pada kesalahan sang juara, yang sejauh ini sangat minim. Sprint race hanya bonus. Menariknya, dari total 11 kemenangan sprint, Marquez tak pernah memperlakukan balapan Sabtu seperti serius separuh hati. Ia justru menggunakannya sebagai ajang tes strategi untuk race hari Minggu. Bahkan dalam beberapa sprint, ia menguji setting ban berbeda agar lebih siap di race utama. Hal ini menunjukkan betapa matang dan strategisnya pendekatan Marquez dalam satu akhir pekan balapan. Bagi pembalap lain, sprint adalah kesempatan emas meraih poin tambahan. Bagi Marc, itu hanya batu loncatan menuju kemenangan besar. Trofi dunia semakin dekat. Dengan keunggulan lebih dari 120 poin atas pesaing terdekat, Marquez berpeluang mengunci gelar dunia bahkan sebelum musim berakhir. Jika performanya konsisten seperti paruh pertama, gelar dunia ke-9 bisa diraih di seri Misano atau Austria,
tergantung hasil para rival. Bagi Ducati, ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah validasi bahwa keputusan merekrut Marquez dari Honda, meski penuh risiko, adalah langkah terbaik yang pernah mereka ambil. Dan bagi Gigi Dalinya secara pribadi, ini seperti penebusan dari kegagalan masa lalu Ducati saat memiliki motor cepat tapi gagal juara. Penutup, dominasi tanpa tapi. Marc Marquez bukan hanya pembalap tercepat di grid saat ini, tapi juga pembalap paling utuh. Sprint race atau tidak, ia tetap penguasa lintasan. Dan Gigi Dalinya, orang yang dulu terlalu percaya pada kekuatan mesin, kini mengakui, kemenangan sejati datang dari pembalap yang tahu bagaimana menaklukkan segala situasi. Jika tren ini terus berlanjut, MotoGP 2025 akan tercatat sebagai musim yang dikendalikan oleh satu nama, Marc Marquez. Dan dominasi ini tidak akan dibantah, bahkan oleh waktu. Sementara itu, trofi sudah bisa disiapkan. Jorge Lorenzo yakin Marc Marquez juara MotoGP 2025, perpisahan emosional dengan Bagnaia bikin padek Ducati haru. Musim MotoGP 2025 belum resmi berakhir, tapi aura juara sudah sangat terasa di kubu Ducati. Marc Marquez tampil begitu dominan hingga mantan rival sekaligus sahabatnya, Jorge Lorenzo, tanpa ragu menyatakan bahwa trofi juara dunia MotoGP 2025 sudah layak disiapkan atas nama sang baby alien. Di tengah euforia menuju gelar ke-8, suasana mendadak menjadi haru ketika Marc secara terbuka mengucapkan salam perpisahan kepada rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Momen emosional itu terjadi di paddock Ducati usai sesi balapan akhir pekan lalu. Meski belum diumumkan secara resmi, sinyal perpisahan antara dua jagoan tim merah itu tak bisa diabaikan. Di tengah haru dan pelukan tulus, Marc dan Pecco menunjukkan bahwa rivalitas tidak harus berujung permusuhan, tapi bisa menjadi bentuk saling hormat di level tertinggi. Jorge Lorenzo, trofi itu milik Marc. Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, dalam wawancara dengan media Spanyol memberikan pernyataan yang cukup tegas dan berani. Menurutnya, performa Marc Marquez musim ini sudah cukup untuk mengunci gelar juara dunia, bahkan sebelum balapan terakhir digelar. Kalau melihat konsistensinya, gaya balapnya, dan cara dia mengendalikan tekanan, saya pikir kita semua tahu kemana trofi itu akan berlabuh. Marc layak mendapatkannya. Bahkan, trofinya bisa mulai dipoles sekarang, ujar Lorenzo. Lorenzo menyoroti bagaimana Marquez mengatasi berbagai tekanan internal dan eksternal, termasuk adaptasi terhadap Desmosedici yang sempat dianggap motor yang sulit dijinakkan. Tapi justru Marc membuktikan dirinya sebagai pembalap serba bisa yang mampu menyatu dengan karakter motor apapun. Banyak yang bilang Desmosedici hanya cocok untuk Pecco. Tapi Marc membuktikan sebaliknya. Dia bukan hanya menyatu dengan motor, tapi membuat motor itu menjadi lebih kuat di tangannya, tambah Lorenzo. Perpisahan yang penuh ketulusan. Sementara itu, di dalam garasi Ducati, sebuah momen mengharukan terjadi. Setelah menjalani musim yang penuh tensi dan kompetisi ketat, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akhirnya menunjukkan sisi emosional mereka. Dalam momen yang sempat tertangkap kamera, keduanya tampak saling berpelukan dan berbicara serius, diiringi tepuk tangan para kru dan teknisi tim. Menurut sejumlah sumber internal, Marquez sudah menyampaikan bahwa musim ini mungkin akan menjadi musim terakhirnya satu tim dengan Bagnaia. Meskipun belum diketahui kemana arah karir Marc selanjutnya, apakah bertahan di Ducati, pindah ke Aprilia, atau proyek besar lainnya, yang pasti, perpisahan dengan Pecco menjadi momen penuh makna. Marc bahkan menyebut Bagnaia sebagai partner yang luar biasa yang telah membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru di Ducati. Pecco adalah rival, tapi juga rekan yang sangat membantu. Kami punya momen sulit, kami punya momen panas, tapi kami juga saling menghargai. Saya belajar banyak darinya, kata Marquez dalam sebuah wawancara pendek usai race. Dari ketegangan ke kekaguman. Tak bisa dimungkiri, hubungan antara Marc dan Pecco sempat mengalami naik turun.